fa'ala tufa'il fa'alun. Taib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita untuk mempelajari ilmu-ilmu agama Islam, mempelajari bahasa Al-Quran, bahasa Sunnah, bahasa Nabi kita, bahasa Islam, bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kaedah-kaedah sorof sebagai persiapan untuk membaca sebuah kitab. Nah, perlu diketahui bahwasanya di dalam membaca kitab itu ada kaedah-kaedahnya. Ada dua kaedah yang masyhur, yang sering dipakai di dalam persiapan membaca kitab, yaitu yang pertama kaedah-kaedah sorof, dan yang kedua adalah kaedah-kaedah nahwu. Nah, apa perbedaan sorof dan nahwu? Sorof adalah kaedah tata cara membaca per katanya. Jadi setiap kata itu ada tata cara atau ada kaedah-kaedah untuk penempatan huruf-hurufnya, bagaimana harokatnya. Nah, itu gampangnya, kaedah-kaedah sorof adalah kaedah yang mempelajari harokat setiap huruf kecuali harokat huruf terakhir. Kalau harokat huruf terakhir itu adalah cara memahaminya dengan menggunakan kaedah-kaedah nahwu, yang itu berkaitan dengan susunan kalimat, susunan dalam sebuah kalimat. Nah, seperti itu. Ini kami ambil dari buku dari orang tua kami, Ustaduna Asy-Syaikh Al-Nurafiq bin Ghufran Hamdani hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang melimpah kepada beliau atas segala perjuangan dakwahnya dan segala pengorbanannya untuk membangun Islam menjadi lebih baik. Beliau pernah bilang bahwasanya dalam membaca kitab kita harus mengetahui alat-alatnya terlebih dahulu, sebagaimana seorang bengkel, bahwasanya ketika seorang tukang bengkel itu akan merakit sebuah motor misalkan atau sebuah mobil, maka tukang bengkel itu harus mengetahui komponen-komponen terlebih dahulu, harus mengetahui mana busi, mana karburator, mana yang lain, dan itu harus dia ketahui agar bisa memasang dan merakit menjadi sebuah motor atau menjadi sebuah mobil. Begitu juga dengan membaca kitab, kita harus mengetahui dulu, harus mengetahui setiap kata-katanya tersebut dulu, bagaimana setiap kata, bagaimana cara membaca setiap kata. Nah, untuk pertama ini kita akan mempelajari tentang kaedah-kaedah sorof yang mempelajari satu kata, kata demi kata, seperti itu. Nah, ini adalah bab pertama, muqaddimah, di dalam kitab Muftarat karya dari Syekh Al-Nurafiq bin Ghufran Hamdani. Beliau mengatakan bahwasanya kalam itu adalah susunan kata dalam kurung kalimah yang mempunyai arti sempurna. Susunan kata yang mempunyai arti sempurna. Kalau kata alfiyah, bahwasanya penulis alfiyah mengatakan kalamuna lafdun mufidun. Kalam itu adalah lafaz yang mempunyai arti sempurna, yang mempunyai faedah. Kalam itu namanya kalam. Susunan kata-kata yang mempunyai arti sempurna. Kalau kita dalam bahasa Indonesia sering disebutnya kalimat, seperti itu. Kata dalam kurung kalimah, kalau dalam bahasa Arab kata itu adalah kalimah, bahasa Arabnya kata adalah kalimah. Kalimah itu ada 3 macam, yaitu isim, fiil, dan huruf. Ada sebuah isim itu adalah bisa kata benda, atau bisa kata sifat, atau kata keterangan yang tidak berkaitan dengan waktu. Kalau fiil itu adalah
yang berkaitan dengan waktu, bisa berubah maknanya bisa berubah sesuai dengan kondisi waktunya. Kalau huruf itu adalah yang selain isim dan selain fiil. Biasanya huruf terdiri dari dua huruf hijaiyah, atau bisa jadi satu huruf hijaiyah. Itu huruf. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang pertama, jenis kata yang pertama, yaitu jenisnya adalah isim. Nah, isim itu apa? Isim itu adalah kata yang menunjukkan benda, atau bisa kata sifat, atau bisa kata keterangan waktu. Nah, itu adalah isim. Contohnya misalkan ma'un, artinya air. Burtukolun artinya jeruk. Tufahun artinya adalah apel. Nah, ini kan semua adalah kata benda, air, jeruk, ini tufah itu apel, atau darsun. Nah, darsun pelajaran, itu juga dimasukkan ke bentuk isim. Ilmu. Al-bi'ru adalah sumur. Al-baitu rumah. Al-ma'hadu ma'had atau sekolah atau pesantren. Al-ustadzu ustad, pengajar, pendidik. At-talibu at-talib, murid, santri. Al-ana, ini adalah keterangan waktu, sekarang. Godan, besok. Syahrun, bulan. Yaumun, hari. Amsi, kemarin. Nadhifun, nadhif itu adalah bersih. Wasikhun, wasikh itu adalah kotor. Kabirun, kabir itu adalah besar. Sogirun, sogir itu adalah kecil. Nah, ini adalah contoh-contoh dari isim. Nah, sekarang kita mulai dengan tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim di sini Ustadz Aun menyebutkan ada 5 tanda isim. Kalau dalam alfiyah disebutkan bil jari wa tanwini wa nida wa al, dengan huruf jar, dengan huruf tanwin, dan dengan huruf nida, dan dengan huruf al. Nah, seperti itu. Yang pertama adalah menerima tanwin, ada un, in, an. Nah, ini kalau ini domah tain, ini kasroh tain, ini fathah tain. Contohnya yaminun adalah kanan, yaumun hari, kabirun besar, kolamun pena, polpen, kitabun kitab. Nah, ini semua adalah bertanwin, ada tanwin. Yaminun, yaumun, kabirun, kolamun, kitabun. Nah, ini ada tanwin semua. Maka kalau sebuah kata itu ada tanwinnya, maka dia disebut dengan isim. Baik itu domatain, atau fathah tain, atau kasroh tain. Yang kedua, dia menerima al, ada huruf alnya di depannya. Contohnya al-yaminu, al-yaumu, al-kabiru, al-qalamu, al-kitabu. Nah, ini semua ada al-alnya. Ada alnya, maka dia kata-kata ini disebut sebagai isim. Kenapa disebut sebagai isim? Karena dia menerima al, ada alnya di depan, ada huruf alnya. Nah, sebagai faedah bahwasanya di sini huruf al di sini tidak boleh bergabung dengan tanwin, harus salah satunya. Kalau enggak tanwin, ya huruf al gitu kan, ya al gitu kan, enggak boleh bergabung, harus salah satunya. Al yaminu, kalau di sini yaminun menggunakan tanwin, kalau di sini menggunakan alif lam. Salah kalau kita katakan al yaminun menggunakan al dan menggunakan tanwin secara bersamaan, itu dilarang dalam kaidah bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, didahului oleh salah satu huruf nida, huruf panggilan. Ya, contohnya misalnya adalah ya Muhammad, wahai Muhammad. Nah, kalau ada huruf ya-nya, maka dia disebut dengan isim. Ya Ustadz, wahai Ustadz, maka ini juga disebut dengan isim. Kenapa disebut dengan isim? Karena dia ada huruf ya-nya. Nah, selanjutnya adalah yang nomor 4. Ciri isim yang nomor 4 yaitu diawali salah satu dari huruf jar. Misalkan ala kursiyin. Nah, ini ala, ini adalah huruf jar, di atas kursi.
fil baiti, di dalam rumah. Fil baiti ada huruf jar dan juga ada huruf al, maka sudah jelas baiti ini adalah isim. Itu juga gini, ala kursiyin, di sini ada huruf jar, di sini juga ada kasroh tain, maka sudah jelas bahwasanya kursi ini adalah isim. Nah, ini adalah contoh-contoh huruf jar. Min yang artinya dari, ila kepada, an dari juga bisa, ala di atas, fi di dalam, ka ini adalah seperti, bi itu artinya dengan, li itu artinya adalah punyanya siapa gitu. Sebenarnya artinya nggak cuma itu sih, banyak arti yang lain dari setiap huruf-huruf jar, tapi nanti itu untuk lanjutan. Kemudian ciri yang terakhir adalah bersambung dengan isim lain, kata majmuk. Misalkan kitabun nahwi, kitab nahwu, baitu Muhammadin, rumah Muhammad, rumahnya Muhammad. Nah, di sini an-nahwi jelas, an-nahwi di sini adalah isim. Kenapa isim? Karena ada huruf al. Di sini kenapa isim Muhammadin? Karena dia kasroh tain. Nah, maka dia di sini adalah isim. Nah, ini juga isim. Nah, ini kitabu ini disebut isim karena dia bersambung dengan isim ini. Nah, seperti itu tanda cirinya. Baitu ini kenapa disebut isim? Karena dia bersambung dengan ini, Muhammadin. Nah, baitu di sini nggak ada alnya, nggak ada tanwin, nggak ada huruf nida, nggak ada huruf panggilan, maksudnya nggak ada juga huruf jar, tapi ini tanda isimnya adalah bersambung dengan isim yang lain yang udah jelas-jelas isim. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah, yang kedua adalah fiil. Nah, tadi udah kita bicarakan isim, sekarang kita bicarakan tentang fiil. Fiil itu adalah kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Fiil terbagi menjadi 3 macam, yaitu fiil madhi, fiil mudhari, dan fiil amr. Fiil madhi adalah fiil yang menunjukkan kata kerja yang telah berlalu, kata kerja waktu lampau, past tense kalau kita ngomong. Seperti itu. Contohnya adalah alima, mengetahui, nasoro, menolong, sami'a, mendengar, kataba, menulis, jalasa, duduk. Nah, ini semua adalah menunjukkan waktu lampau. Bisa kita artikan dengan telah mengetahui, telah menolong, telah mendengar, telah menulis, dan telah duduk. Nah, itu adalah kata kerja waktu yang telah berlalu, waktu lampau. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari adalah kata kerja yang waktu sekarang atau yang akan datang. Contohnya, ya'lamu, yansuru, menolong juga sama kayak ini, ya'lamu sama kayak gini, yasma'u sama, yaktubu dari kata kataba, yajlisu dari jalasa yajlisu. Nah, ini adalah fi'il mudhari didahului oleh huruf ya. Seperti itu. Nah, ini menunjukkan sekarang atau akan datang. Misalkan ini akan mengetahui, akan menolong, atau sedang mendengar, sedang menulis, sedang duduk. Nah, itu adalah fi'il mudhari. Yang ketiga adalah fi'il amr. Fi'il amr adalah menunjukkan kata kerja perintah. Contohnya, i'lam, ketahuilah, unsur, tolonglah, isma, dengarkanlah, uktub, tulislah, ijlis, nah, duduklah. Nah, itu semua adalah fi'il amr. Nanti insya Allah akan kita beritahu tata cara membaca, tata cara mengharokati setiap huruf-hurufnya. Kalau dalam kaidah shorof, maka kita bagaimana mengetahui harokat ini kok dibaca kasroh, ini kok dibaca domah, ini kok dibaca kasroh, apa bedanya. Nah, seperti itu. Kenapa yang ini fathah, yang ini domah, yang ini kasroh, seperti itu. Akan kita bahas nanti di kaidah-kaidah shorof. Kemudian yang huruf adalah yang bukan fiil, yang bukan isim. Kata yang kurang berfungsi kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain. Isim atau fiil harus bersambung. Huruf itu harus bersambung dengan fiil atau harus bersambung dengan isim. Hal, apakah,
wa, dan, summa, kemudian, inna, sesungguhnya, au, atau, kode. Kod bisa artinya sungguh, bisa artinya kadang-kadang. Saufa, akan. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh-contoh dari huruf. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini sekilas adalah bab yang kedua, yaitu isim-isim ditinjau dari kaidah sorof. Al-ismu min haisu qawaidus sorfi. Isim-isim ditinjau dari kaidah sorof. Pertama kan kita bahas tentang kaidah-kaidah sorof. Kaidah sorof itu apa? Kaidah sorof adalah kaidah khusus pada pembentukan kata dan perubahannya, baik karena pengurangan atau penambahan huruf. Ada sebuah kaidah-kaidah yang digunakan untuk membentuk sebuah kata. Kita bisa mengetahui harokat-harokatnya. Bisa juga perubahan-perubahan hurufnya. Nanti akan kita jelaskan. Kebanyakan kata tersusun dari 3 huruf, kemudian diikutkan pada wazan atau timbangan atau patokan fiil, patokan fa'ala. Nah, seperti itu. Kebanyakan kata itu aslinya, huruf aslinya adalah 3 huruf. 3 huruf kita beri patokan fa'ala. Nah, bisa di sini bisa nasoro, bisa kataba, atau bisa fataha. Nah, itu. Nah, di sini ada contohnya. Contoh ini ada, ini patokannya, wazan, timbangannya, atau kita sering disebutnya wazan. Ada wazan-wazannya. Nah, wazannya dari kata fa'ala. Nah, ada lagi patokannya fa'ila, ada fa'ula. Nah, kalau fa'ala contohnya misalkan ada kata jalasa. Nah, kalau kata jalasa ini artinya adalah telah duduk. Telah duduk itu mengikuti patokan fa'ala. Nggak mungkin harokat-harokatnya berbeda dengan fa'ala. Nggak mungkin jilisi atau jilasi, nggak mungkin. Pasti harokatnya adalah jalasa karena mengikuti patokan atau timbangan fa'ala. Itu juga yang ini, syariba, telah minum. Syariba itu mengikuti patokan fa'ila. Nah, harokatnya harus pas, fathah. Yang huruf pertama fathah, yang kedua kasroh, yang ketiga fathah lagi. Harus seperti itu. Kemudian juga ini, karuma, mulia. Nah, ini wazannya, patokannya adalah fa'ula. Fa'ula ini adalah wazannya, wazan dari karuma yang artinya mulia. Kemudian fa'ala lagi, ini ada dakko, aslinya adalah dakoko. Karena hurufnya sama maka digabung, dakko. Nah, seperti ini. Ini patokannya adalah patokan fa'ala, sama kayak di sini jalasa. Dakoko, jalasa. Nah, fathah semua huruf harokatnya. Gitu juga ini, farro, mengikuti patokan fa'ala, mengikuti timbangan fa'ala. Aslinya faroro. Karena sama hurufnya maka digabung jadi farro. Nah, nanti kita akan membahas tentang patokan-patokan yang lain. Patokan-patokan yang ada pada kaidah-kaidah sorof. Insyaallah ta'ala di pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, bisa langsung menghubungi kami atau bisa lewat kolom komentar. Baik, ilahuna naktafi bi hurtul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.